Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin Kak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Anissa Tegar Murdianing Tias dari program studi D4 RSTJ kelas B. Nomor Taruna 210111033. Izin Pak, izin Kak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Helmia Salsabila Purwaningtyas dari program studi D4 RSTJ kelas B, nomor Taruna 210111043. Izin Pak, izin Kak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Indah Nur Fatimah dari program studi D4 RSTC kelas B, nomor Taruna 210111045. Izin Pak, izin Kak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Susanti, program studi D4 RSTJ kelas B, nomor Taruna 210111059. Kak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Rosyan Januar Mahfud dari program studi RSTJ kelas B, Notar 210111057. Kami dari kelompok 5 kelas RSTJB dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan izin memaparkan riset operasi dengan analisis data menggunakan aplikasi SPSS. Riset operasi. Pengertian riset operasi menurut 1. Morse dan Kimball mendefinisikan riset operasi sebagai suatu metode ilmiah yang memungkinkan para manajer mengambil keputusan mengenai kegiatan yang ditangani secara kuantitatif. Selanjutnya, menurut Churchman, Arkoff, dan Anroff mengemukakan bahwa riset operasi merupakan aplikasi metode-metode, teknik-teknik, dan peralatan ilmiah dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam operasi perusahaan dengan tujuan menemukan pemecahan yang optimal. Dan yang ketiga, menurut Miller dan M.K. Stark mengartikan riset operasi sebagai peralatan manajemen yang menyatukan ilmu pengetahuan, matematika, dan logika dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi sehari-hari sehingga dapat dipecahkan secara optimal. Berikutnya ada model-model dalam riset operasi. Dalam riset operasi dikenal beberapa bentuk model yang menggambarkan karakteristik dan bentuk sistem suatu permasalahan. Macam-macam model tersebut diantaranya 1. Model ikonik. Model ikonik merupakan tiruan fisik seperti bentuk aslinya dengan skala yang lebih kecil. 2. Model analog yang merupakan model fisik tetapi tidak memiliki bentuk yang mirip dengan yang dimodelkan. 3. Ada model simbolik. Merupakan model yang menggunakan simbol-simbol seperti huruf, angka, bentuk, gambar, dan lain-lain yang menyajikan karakteristik dan properti dari suatu sistem. Kemudian yang keempat ada model matematik yang mencakup model-model yang mewakili situasi real sebuah sistem yang berupa fungsi matematik. Berikut langkah-langkah analisis dalam proses pemecahan masalah riset operasi. Yang pertama, identifikasi masalah. 2. Penyusunan model. 3. Analisis model. 4. Pengujian keabsahan model. Dan yang kelima, implementasi hasil akhir. Analisis data. Analisis data adalah proses pengolahan data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan untuk solusi suatu permasalahan. Proses analisis ini meliputi kegiatan pengelompokan data berdasarkan karakteristiknya, melakukan pembersihan data, mentransformasi data, membuat model data untuk menemukan informasi penting dari data tersebut. Saat melakukan penelitian, terdapat beberapa jenis analisis data, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif adalah analisis secara sistematis yang tidak menggunakan model matematika atau statistika. Tujuan analisis kualitatif adalah untuk menemukan makna dari data-data tersebut. Kemudian analisis kuantitatif adalah analisis yang menggunakan model matematika atau statistika dalam memproses datanya. Hasil analisis biasanya berupa angka-angka yang akan disajikan dan diuraikan oleh peneliti. Seiring dengan kemajuan yang besar dalam bidang teknologi, muncul berbagai program komputer yang dirancang khusus untuk membantu pengolahan data statistik. Pengolahan data statistik menjadi lebih mudah dan menyenangkan tanpa mengurangi ketepatan hasil outputnya. Beberapa macam aplikasi statistik berbasis komputer yang dikenal antara lain: 1. Program statistik buatan sendiri, misalnya bahas pemrograman BASIC, Pascal,
Fortran, dan lain-lain. Kemudian program statistik sebagai bagian dari program lain, misal Lotus dan Excel. Dan yang terakhir program khusus statistik, misal SPSS, Microstat, SAS, dan Minitab. SPSS merupakan program komputer statistik yang mampu memproses data statistik secara cepat dan akurat. SPSS menjadi sangat populer karena memiliki bentuk pemaparan yang baik, bentuk grafik dan tabel, bersifat dinamis, karena mudah dilakukan perubahan data dan update analisis, serta mudah dihubungkan dengan aplikasi lain, misalnya ekspor atau impor data dari atau ke Excel. SPSS dapat membaca berbagai jenis data atau memasukkan data secara langsung ke dalam SPSS Data Editor. Bagaimanapun struktur dari file data mentahnya, maka data dalam data editor SPSS harus dibentuk dalam bentuk baris atau case dan kolom atau variabel. Case berisi informasi untuk satu unit analisis, sedangkan variabel adalah informasi yang dikumpulkan dari masing-masing kasus. Beberapa kemudahan yang lain yang dimiliki SPSS dalam pengoperasiannya adalah karena SPSS menyediakan beberapa fasilitas seperti berikut: data editor, viewer, multidimensional pivot table, high resolution graphic, database access, data transformation, analisis distribusi, mapping visualisasi. Berikut adalah tampilan dari SPSS yang nanti akan kami paparkan cara penggunaannya. Sebelumnya, kami mengambil data yang akan kami gunakan untuk mengisi SPSS dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan tentang jumlah pelanggaran lalu lintas, vonis dan denda menurut kabupaten atau kota pada tahun 2010. Kita skip saja. Untuk values dan missing, skip saja. Lanjut ke columns. Kita atur sesuai kebutuhan. Contohnya 10. Setelah data dimasukkan ke masing-masing kolom, kemudian kita pilih transform, kemudian pilih random number, kemudian ini dicentang keduanya, kemudian klik OK, kemudian beralih ke data, kemudian pilih select case. Pilih salah satu, bebas pilih yang mana yang akan kita cari datanya. Misal kita pilih jumlah di vonis, kemudian klik random sample of case, klik sampel, kemudian ini diisi. Kita akan ambil 30%. Kemudian pilih continue. Setelah itu kita klik OK. Setelah data diisi, kita akan pilih transform, kemudian pilih random number generator. Kemudian ini dicentang keduanya, lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik data, kemudian pilih select case. Kita pilih salah satu dari pilihan ini. Misal kita akan memilih jumlah di vonis. Klik random sample of case, kemudian klik sampel. Kemudian kita isi misal dengan 30%.
kemudian pilih continue, lalu klik OK. Setelah itu kita akan beralih ke data. Kita pilih short case. Kemudian kita pilih approximately, kemudian klik tanda seperti ini. Kita klik descending, lalu klik OK. Nah, ini datanya sudah berurutan dan beginilah hasilnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.